Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah, Allah memberikan kita semua kesempatan dan kesehatan. Karena pada masa pandemi yang seperti ini, kita masih tetap dapat menyelenggarakan Pekan Parenting, PAUD Islam Terpadu Permata Mulia yang dilaksanakan secara daring. Pada sesi kali ini, yang kita ikuti adalah mempersiapkan kesuksesan buah hati semenjak usia dini. Periode sejak lahir hingga sekitar 6 tahun berikutnya biasanya kita sebut dengan masa golden age, merupakan periode yang sangat penting. Selama masa tersebut, anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Proses ini akan lebih optimal lagi jika anak mendapatkan dukungan sesuai dengan perkembangan usianya. Karenanya pembelajaran yang diberikan kepada anak usia dini adalah berupa stimulasi yang akan merangsang perkembangan aspek agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa maupun seni. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendidikan anak usia dini, yaitu untuk menumbuh kembangkan sikap dan keterampilan agar mampu menolong diri sendiri atau mandiri, bisa mengendalikan emosinya, mampu membangun hubungan dengan orang lain, serta meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar yang disebut dengan learning how to learn. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial, Ibu Trimarheni SPD MPD. Beliau adalah pengawas TK Kecamatan Blora. Kami haturkan terima kasih kepada Bu Marheni yang telah bersedia menjadi narasumber pada sesi ini. Dan langsung saja kita simak pemaparan dari beliau, mempersiapkan kesuksesan buah hati semenjak usia dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih dalam lindungannya sehingga kita sekeluarga selalu sehat walafiat. Salam sholawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga saat ini sampai nanti pada hari akhir selalu mendapat syafaatnya. Bapak Ibu, pada hari ini saya berkesempatan untuk sharing pada Bapak Ibu semua tentang mempersiapkan kesuksesan buah hati semenjak usia dini. Ini dipengaruhi banyak hal dan banyak faktor, diantaranya adalah baik faktor keluarga maupun faktor lingkungan. Faktor keluarga ini menjadi hal yang sangat penting karena keluarga adalah merupakan pendidikan keluarga yang pertama dan utama bagi seorang anak. Jadi di dalam agama Islam itu ada referensi untuk menjadi orang tua dalam membina dan membimbing anak menjadi anak yang soleh. Jadi ada pedoman sebagai acuan dasar dalam melakukan proses pendidikan anak sejak masih dalam kandungan. Yang pertama, dimulai semenjak pemilihan pasangan hidup yang kuat dan tingkat kesolehannya diutamakan, sebab suami dan istri atau ayah dan ibu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak. Kedua, memelihara serta menjaga kondisi ibu sebelum melahirkan. Jadi kehidupan bayi di dalam kandungan tergantung sepenuhnya kepada ibunya. Dan oleh karena itu, segala keadaan yang mempengaruhi ibu akan otomatis mempengaruhi anak dalam kandungannya. Jadi
ibu-ibu yang sedang mengandung putra-putrinya diharapkan memberikan stimulus yang baik kepada janin yang masih dalam kandungan. Kalau dari segi gizi, dari segi asupan makanan dan vitamin ya bisa dipenuhi, tapi dari segi keagamaan bisa barangkali memperdengarkan murotal Quran lewat media-media yang ada, yang salah satu ibu yang ditempelkan di kandungannya, atau bahkan yang lebih bagus lagi si calon ibu itu langsung membaca Al-Quran secara istiqomah. Jadi ini merupakan salah satu ikhtiar, mudah-mudahan janin yang dalam kandungan itu nanti bisa memberikan dampak atau efek yang baik di perkembangan anak di kemudian hari. Yang ketiga, orang tua harus selalu mendoakan secara kontinu, artinya secara rutin orang tua mendoakan anak sebelum anak dilahirkan maupun anak setelah dilahirkan. Jadi terutama ibu harus meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali dengan selalu mengikuti kajian-kajian, meningkatkan ibadahnya ya, sehingga begitu anak lahir ia sudah nanti akan terbiasa mendengar kalam-kalam Allah yang nanti akan bisa menstimulasi anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan pada kita agar orang tua menghazankan atau mengikomahkan anak yang baru lahir. Ini diharapkan ini sebagai pendidikan agama sejak dari kandungan dan anak lahir sejak umur 0 tahun. Yang kedua, pendidikan dari lingkungan masyarakat. Dari masyarakat itu diantaranya adalah sekolah. Jadi pemilihan tempat belajar yang baik, yang tepat bagi anak itu juga mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Jadi stimulasi yang tepat dapat memberikan pengembangan atau perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi tahapan-tahapan ini, jadi anak mulai dari usia 0 tahun sampai usia 6 tahun, ini ada masa-masa di mana rentang waktu itu adalah masa-masa emas, ya, masa-masa emas ke masa-masa golden age. Jadi di situ melihat sel otak anak saling menyambung. Jadi kualitas menyambung dari sel-sel itu yang nanti akan menentukan kecerdasan anak. Dan ini stimulasi dari orang tua, dari guru pembimbing, ini sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Jadi diusahakan anak belajar dari lingkungan yang baik dan lingkungan yang tepat. Jadi kunci sukses menurut saya adalah anak ini tidak hanya sukses secara duniawi, tapi juga sukses secara akhirat ya. Jadi kedepannya jadi anak bisa sukses dunia dan akhirat ya, kalau seperti itu. Jadi sekali lagi ini peran serta orang tua, peran serta guru, peran serta lingkungan ini sangat mempengaruhi. Jadi tempatkanlah anak pada lingkungan yang tepat, karena lingkungan 50% lebih akan mempengaruhi perkembangan anak. Jadi itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik, bahwa lingkungan yang tepat, pemberian stimulus yang tepat itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Dan pendidikan agama, karakter, pendidikan budi pekerti itu juga sangat utama dan sangat diharapkan orang tua sebagai contoh. Jadi sebagai orang tua kita tidak hanya memberikan
larangan-larangan, memberikan wejangan-wejangan saja, tetapi juga harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Marheni tadi. Dan yang menjadi perhatian kita bersama bahwa salah satu ikhtiar untuk mempersiapkan kesuksesan buah hati semenjak usia dini adalah memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan usianya, sehingga fungsi adaptasi, sosialisasi, pengembangan maupun bermain dalam pendidikan anak usia dini dapat tercapai. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada narasumber serta ayah bunda yang telah mengikuti sesi parenting kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.